Hai, it's Iren. Kembali lagi di mini vlog saya tentang edisi olahan pangan. Di sini kita ada olahan pangan yaitu pembuatan pizza dari ubi shafu. Nah, ubi shafu atau gembili, ya gembili ini terbuat dari ubi gembili itu yang terkenal di wilayah Sentani dan juga Genyem. Itu adalah makanan khas dari wilayah tersebut di Kabupaten Jayapura. Begitu teman-teman, silakan menyaksikan vlog saya hari ini ya. Nah, materinya ini yaitu dari kakak Novi, kakak ibu. Beliau juga seorang pendeta, seorang wirausaha juga. Ini adalah beliau. Nah, seperti itu. Jadi selamat menyaksikan teman-teman semua. Nama saya Novita Florentina Rumbaran, gelarnya STH. Terus saya sendiri pelayan firman di GKI Peniel Kota Raja, pendeta, membantu pelayanan di sana. Bagian berikut saya juga ASN di kantor Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di bidang urusan agama Kristen, jabatan sebagai ahli pertama penyuluh agama Kristen. Berikutnya adalah saya juga owner dari Rumah Shafu Florentina, khusus memproduksi ubi shafu, turunan resep dari olahan ubi lokal, ubi shafu. Ubi shafu ini dalam bahasa Sentani shafu, tapi kalau bahasa nasional ada gembili. Di daerah lain menyebutnya ubi kombili, ubi embili, seperti begitu. Mungkin dari daerah Jawa ada ya, kakak yang di ujung sana Jawa ya? Tidak? Iya. Jawa tapi lahir di sini. Oh, lahir di sini. Iya, ini contoh ubinya. Seperti begini. Kalau kakak Nona dong jalan ke pasar Sentani, kakaknya pasang muka begitu kak. Kakak mukanya macam betul kak, macam tidak percaya sekali. Iya. Kalau kakak Nona dong jalan ke pasar Sentani, nanti dong lihat ada mama-mama dong jual tumpukan-tumpukan ubi banyak sekali. Satu di antaranya itu seperti begini, tapi itu berasal dari petani-petani di Genyem. Nah, seperti itu. Ini masuk ke perkenalan ubi lagi, perkenalan diri dulu. Ya, kembali ke perkenalan diri. Selain owner dari Rumah Shafu Florentina, juga owner dari Florentin. Ini pakai nama Floris Florentin. Jadi ibu pendeta juga merangkai bunga. Dan Tuhan sayang kalau ada modal mau buka juga toko bunga, tapi juga beberapa waktu yang lalu memberikan juga pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu persekutuan wanita di gereja untuk merangkai bunga akar, merangkai bunga untuk kantor, keperluan kantor, seperti mendekor ruangan, seperti itu, atau ruangan makan, atau juga biasanya dilibatkan di event organizer untuk menata pelaminan, seperti begitu. Hanya itu saja. Oke, sekarang kita kembali ke perkenalan shafu ya. Jadi seperti itu, shafu ini merupakan makanan endemik masyarakat suku Sentani atau Genyem. Dan biasanya shafu ini jarang sekali diminati oleh masyarakat. Pada umumnya mereka lebih cenderung ke keladi, petatas, ke singkong. Mereka jarang memakan shafu. Kenapa? Karena mungkin shafu ini dalam strata masyarakat adat suku Sentani sendiri ini makanan raja. Jadi ketika ada hantaran, ada antar mas kawin, atau ada mau bayar denda, mahar, itu pasti shafu ini ada sebagai salah satu dari persyaratan untuk mengantar mahar. Seperti begitu. Pasti semua baru tahu kan? Iya, seperti begitu. Dan shafu oleh Kementerian Pertanian sendiri sudah dipatenkan
menjadi makanan endemik masyarakat suku Sentani dan Benyem. Makanan khas, makanan endemik. Makanan endemik itu makanan yang memang asal usulnya lahir dari suku tersebut dan sudah dipatenkan oleh Kementerian Pertanian. Dan hari ini Kementerian Pertanian melalui Litbang Pertanian Sentani mereka membudidayakan syafu. Karena syafu juga dia punya kandungan kandungan mineral itu juga banyak, tapi juga karbohidratnya itu juga banyak. Cuma kandungan gulanya itu kecil sedikit. Oleh karena itu, setiap orang yang diabetes atau orang-orang yang mengalami gula darah, mereka bisa ambil syafu sebagai makanan pengganti nasi. Terus jangan salah juga, di dalam syafu mengandung satu zat yang bisa antioksidan yang bisa mencegah munculnya kanker payudara. Mencegah munculnya kanker payudara. Dia mencegah, dia bukan mengobati, dia mencegah. Jadi dengan mengkonsumsikan syafu dalam jangka waktu tertentu, itu bagi penderita yang mungkin mengalami gejala-gejala kanker, itu dia bisa bantu untuk mengurangi, karena ada zat antioksidannya juga yang bekerja untuk mencegah timbulnya sel-sel itu. Jadi yang tidak bisa makan sembarang, maksudnya jajan sembarang, ambil sembarang, mereka bisa mencoba berbagai cemilan yang dihadirkan oleh yang lahir dari turunan resep ubi syafu seperti itu. Jadi kakak Novi baca, dia punya itu sinopsis secara singkat saja. Ini mau bikin, dia punya materi tapi kayaknya tidak sempat, makanya sudah nanti bicara saja. Ada semua di dia pembahasan ini. Oke, gembili atau Dioscorea esculente, ini dia pun nama Latin. Gembili atau Dioscorea esculente merupakan umbi dari genus Dioscorea yang telah lama dibudidayakan. Dioscorea itu dia punya satu marga, dia satu klan dengan keladi, dengan petata. Nah, mereka itu satu klan Dioscorea. Ini kayak orang-orang Korea, ini memang banyak. Ini di Korea juga banyak ini. Di Korea banyak, ada berbagai jenis. Bukan berarti sih. Dioscorea yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat asli di wilayah Kabupaten Jayapura dan Merauke. Meskipun tidak secara massal, sebutan yang umum dikenal oleh masyarakat setempat adalah nani. Ini nani untuk sebutan orang masyarakat Genyen ya. Kalau untuk Sentani syafu. Nani dikenal oleh masyarakat setempat adalah nani. Untuk wilayah Genyen, Kabupaten Jayapura, syafu atau kumbili. Nah, bila ditinjau dari sifat fisiokimianya, gembili memiliki kadar protein yang sangat tinggi dengan viskositas rendah, sehingga baik dikembangkan sebagai tepung komposit untuk produk pangan. Ekstrak etanolnya dari gembili memiliki aktivitas anti kanker, yang berguna secara signifikan terhadap siklus perkembangan sel kanker pada payudara wanita. Nah, jadi itu keunggulan, kelebihan dari tepung ubi gembili. Ini yang sudah dibuat menjadi tepung. Nah, yang sudah dibuat menjadi tepung ini dia memiliki protein 1,5 gram, lemaknya 1,9 gram, energinya 95 kalori, karbohidratnya 22,4 gram, fosfornya 49 mg, zat besinya 1 mg, kalsiumnya 14 mg, vitamin C-nya 4 gram, dan vitamin B1 0,5
mg. Selain sebagai sumber karbohidrat, kemiri juga memiliki potensi sumber hidrat arang, protein, rendah lemak, kalsium, fosfor, potasium, zat besi, serat makanan, dan vitamin B. Jadi nanti kalau ada adik-adik mau diet, nggak usah pergi beli kentang mahal-mahal. Mahal kok kentang? Pergi saja ke pasar Sentani cari syafu saja. Syafu ini dia punya rasa itu juga tidak kalah enak dengan kentang. Nah ini kakak pendeta adalah bikin ya kan. Kita buat kita makan satu ini bisa kenyang sehari bisa seperti keladi. Oke. Mage. Iya. Syukur, alhamdulillah hari ini sudah bisa dibuat menjadi beberapa turunan resep. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pizza. Tetapi perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa bukan hanya bisa membuat pizza, ini bisa membuat roti sobek, bisa membuat nastar, kue kering, es krim, dessert, mie instan, tepung ya, terutama tepung juga sudah, dan bisa buat brownies. Ini juga bisa buat brownies dan aneka kue kering, dan bisa juga buat chiffon cake dari ubi gemili. Nah, hari ini baru hanya satu yang kita akan pelajari, cara buat pizza. Dan untuk teman-teman ketahui, untuk membuat pizza ini kita butuh dua jenis tepung. Kita buat buat pakai tepung gandum, bogasari, tepung terigu, tapi juga dengan kita kombinasi dengan tepung syafu. Cuma kita pakai tepung syafunya sedikit saja, tidak banyak. Nanti kenapa tidak banyak? Nanti Kak Pendeta jelaskan kenapa tidak banyak. Ini dia punya pasta dengan tepung terigunya ini nanti untuk membuat pizza berdiameter 22 kita cuma membutuhkan 125 gram tepung terigu, 125 gram pasta syafu. Ini pasta ya. Nah, tahu cara buat pasta? Gampang, cuma rebus, habis itu blender saja dengan air rebusan, selesai jadi pasta. Tidak perlu pakai pengawet lainnya, tidak perlu. Kalau kita rebus baik, terus kita blender, taruh di kulkas dalam suhu benar-benar dia beku, ini dia bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Oke. Terus tepungnya kita aplikasikan dia dengan tepung terigu dengan pasta itu kita cuma butuh 25 sampai 30 gram. Tidak bisa lebih. Kenapa? Kalau kita pakai dia lebih dari 30 gram, dia akan mempengaruhi rasa dari tepung gemili dari pasta dengan tepung terigu, tepung gandum. Kenapa dia mempengaruhi rasa? Karena dia ini pejantan tangguh. Kenapa dibilang pejantan tangguh? 25 sampai 30 gram saja dia sudah cukup untuk mempengaruhi rasa. Kalau pakai lebih dari 25 gram akan pahit. Dia akan pahit karena hidrat arangnya tinggi sekali. Kakak pendeta sedang berusaha untuk buat produksi satu tepung lagi, tapi dengan cara yang berbeda untuk bagaimana supaya tepung ini bisa digunakan 100% dalam penggunaan, pengaplikasiannya ke turunan resep. Sejauh ini masih bisa pakai 25 sampai 30 gram. Jadi kebayang tidak? Ini tepung agak banyak dengan pasta, tapi dia punya rasa tidak terlalu menonjol, makanya harus tambah 30 gram lagi untuk angkat dia punya rasa dari ubi ini. Kalau kita pakai dia punya pasta saja, nanti dia punya rasa, ada rasa, tapi aroma ubinya itu tenggelam. Ada rasa tapi aroma ubinya tenggelam. Tapi kalau kita tambah dengan 30 gram atau 25 gram tepung ini dia punya tepung. Itu akan membangkitkan, dia punya rasa, dia punya aroma.
Seperti kalau orang kita bakar roti dari jauh kita cium-cium tuh. Nah, kalau ini dibakar tanpa penggunaan 30% ini, nanti dia punya rasa itu mati, tidak tercium. Baunya seperti kita bakar roti biasa. Tapi kalau kita pakai tepung ini, aplikasikan dia, tabur sedikit dalam adonan antara ini dengan ini yang sudah di mix. Ketika bakar nanti sebentar baru teman-teman cium dia punya bau seperti apa, bau khas ubi sekali. Jadi seperti itu. Dan ada satu hal lagi, kemarin kakak pendeta sebetulnya mau bilang sudah kita bikin siapa saja, bikin pistachio saja pakai dia punya topping yang biasa dong bikin di restoran pizza itu. Tapi Kak Anas bilang, Kak, coba kita pakai yang itu, topping ikan asar dengan sayur lilin. Akhirnya kakak pendeta OTW genyem cari sayur lilin. Ini asli, ini semua dipetik di kebun. Ini juga berbawa dari kebun kemarin ini. Pas petani dong panen. Jadi seperti begitu. Terus ini kami punya UMKM, Kakak Nona di ujung. Wah, ini kita dua punya jemaat. Dorang punya UMKM ikan asap, ikan ekor kuning ikan asap, dan ini tidak diasap, tapi cuma diasap-asapi sampai akhirnya matang sempurna kayak begini. Jadi tidak segar-segar datang langsung dibuat. Jadi ini dia tidak gatal, ikannya terjamin. Ikan ini kalau tidak salah sudah ada di Saga Supermarket, dia fresh, tidak gatal. Terus untuk dia beku sekali, dia itu tersimpan pada titik beku sekali. Jadi untuk takeaway keluar kota itu mantap sekali. Dia tidak, resiko gatalnya tidak ada. Jadi kakak pendeta pakai yang ini kan asap ini. Nanti kalau kakak pendeta share punya alamat ini ya, Facebook dengan Instagram, supaya kalau sama jenis warna ungu seperti begini. Ini dia punya hasil pastanya, dan kakak pendeta pikir itu saja. Kita langsung kerja sudah ya? Begitu ya? Oke, siap. Oke. Makanan Eropa gabung dengan makanan Papua nih. Ada kejunya, ada ikan asapnya, ikan kuning, ekor kuning. Ini untuk tabur saja, ini tempat semua di atas. Oke. Dia punya pasta ini, rebus, cuci bersih, kupas, rebus saja atau kukus. Terus setelah kukus masih halus ya dengan blender atau metusuk juga bisa. Tapi untuk dapat dia punya dia salah kita catat sendiri. Oke. Misalnya itu kali sudah kasih margarin 30. Tak campur dulu. Terima kasih. Garam lagi sedikit. Jadi lewat Kota Raja 2. Nanti itu aja, itu foto itu tadi. Ini cahaya tambah banyak. Cahaya lagi mati. Masih ada, tenang. Kamu terlalu rapi. Sudah. Kita bikin untuk ini sebentar lagi. Bukan tinggal. Situ. Topping saya sih, topping banyak. Enak kan? Tadi berarti kan susu ini tidak se. Oke guys, tadi dia pizza dari ubi ya. Oke guys, ini ubi siapa? Bilang kalau 21. Oke guys, kita buat pizza dari ubi sapu dengan topping ikan asar dan juga sayur lele.
Ubi syahu adalah ubi khas dari Sentani dan juga Gianyar. Seperti ini. Oke, baik, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Sapunya Vlog edisi hari ini, yaitu pengolahan ubi syafu untuk pembuatan pizza. Nah, di sini pizzanya sudah matang dan dibagi-bagikan. Setelah saya rasa teksturnya memang berbeda dengan pizza pada umumnya, lebih lembut lagi dan aromanya lebih yang seperti tadi kakak ibu bilang, yaitu ada aroma ubinya dan sangat nikmat tentunya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Sapunya Vlog. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya, dan terima kasih saya sudah berbagi kegiatan. Teman-teman tolong like, komen, dan subscribe untuk Sapunya akun channel ini. Terima kasih, bye.